Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahrian Nur, NIM 22106113100034. Saya berasal dari Fakultas Kehutanan Universitas Lambung Mangkurat. Di presentasi yang saya bawakan berjudul Rizofiltrasi Teknologi Hijau untuk Remediasi Logam Berat, di mana acuan dari materi presentasi yang saya bawakan itu dibuat oleh perawat Krisna MH Hulekor dan Bawana Patak. Jadi langsung saja pengertian. Rizofiltrasi adalah teknik yang memanfaatkan akar tanaman untuk menyerap, memekatkan, dan mengendapkan logam beracun dari air tanah atau limbah yang tercemar. Potensi rizofiltrasi. Pencemaran logam berat akibat aktivitas industri dan pembangunan telah menjadi masalah lingkungan yang serius. Meskipun logam adalah unsur alami, keberadaannya yang berlebihan dapat menyebabkan toksisitas. Nah, cara mengatasinya yaitu dengan rizofiltrasi atau teknologi hijau. Rizofiltrasi adalah teknologi yang memanfaatkan potensi tanaman hijau untuk remediasi logam berat. Mekanisme inti adalah dengan menggunakan akar tanaman yang menyerap dan memekatkan logam beracun dari air yang terkonsentrasi. Peningkatan potensi. Rekayasa genetik dapat diterapkan untuk meningkatkan potensi tanaman dalam rizofiltrasi. Logam berat sendiri menjadi ancaman global. Kenapa? Karena logam berat merupakan zat berbahaya lingkungan yang penting, terutama karena peningkatan masukan dari aktivitas antropogenik, yaitu limbah industri, pembakaran bahan bakar fosil. Nah, logam berat sendiri tidak dapat dihancurkan melalui degradasi biologis seperti polutan organik. Logam berat sendiri cenderung terakumulasi di lingkungan dan rantai makanan, membahayakan kesehatan manusia dan ternak. Pencemaran ekosistem akuatik menjadi masalah global yang potensial. Jadi logam berat sendiri itu sangat berbahaya bagi lingkungan, terutama di perairan, yang dimana kita tahu sendiri bahwa perairan atau sungai itu menjadi peradaban manusia. Jadi membahayakan untuk manusia dan ternak. Mencari teknik yang hemat biaya dan efektif untuk mengolah air limbah yang terkontaminasi logam berat adalah hal yang mendesak. Nah, jadi hadirlah fitoremediasi, yaitu teknologi yang muncul, yaitu teknologi yang ramah lingkungan dan hemat biaya. Fitoteknologi telah muncul sebagai teknologi yang layak untuk restorasi lingkungan. Fitoremediasi adalah teknologi hijau yang memanfaatkan tanaman untuk menghilangkan berbagai kontaminasi dari lokasi yang tercemar. Nah, ada 3 macam, yaitu fitostabilisasi, menstabilkan lokasi limbah melalui pengendalian erosi. Rizofiltrasi, yaitu menyaring logam berat dari air ke sistem akar. Fitokstrati, yaitu menyaring dan memulihkan kontaminan ke biomasa di atas tanaman. Rizofiltrasi dianggap sebagai mekanisme utama yang beroperasi dalam fitoremediasi air karena sistem akar tanaman yang dapat menyerap logam berat dengan menyimpan kontaminan itu sendiri.
Mekanisme dan perencanaan rizofiltrasi. Mekanisme rizofiltrasi melibatkan dampak fisik dan biokimia akar tanaman dalam pengelolaan air limbah, eksudat akar, dan merubah pH dapat menyebabkan logam mengendap ke permukaan akar. Pertama, kedalaman kontaminasi mempengaruhi pemilihan spesies tanaman. Akuatik muncul atau terendam. 2. Jenis logam berat. Jenis dan tingkat kontaminasi harus ditentukan dan dipantau secara berkala. Terus yang ketiga, waktu detansi hidrolik. Waktu detansi hidrolik dan sorpsi oleh akar tanaman harus dipertimbangkan untuk desain yang berhasil. Nah, kita masuk ke tahapan operasional rizofiltrasi. Proses ini melibatkan penanaman tanaman secara hidroponik dan memindahkannya ke air yang tercemar logam. Sistem akar yang besar menyerap air dan kontaminan non-esensial. Nah, jadi tahapan-tahapannya ada 4. Yang pertama, pembibitan di rumah kaca. Tanaman dibesarkan secara hidroponik di rumah kaca hingga sistem akar yang besar berkembang. Terus yang kedua, aklimatisasi. Air yang terkontaminasi dikumpulkan dan diganti dengan sumber air tanaman untuk aklimatisasi. Terus yang ketiga, penanaman di lokasi. Tanaman ditanam di area yang terkontaminasi, di mana akar menyerap air dan kontaminan. Terus yang keempat, pemanenan. Nah, setelah akar jenuh dengan kontaminan, tanaman itu lalu dicabut untuk kemudian dibuang. Keterbatasan dan solusi rekayasa genetik. Nah, meskipun rizofiltrasi menjanjikan, ada beberapa tantangan yang harus diatasi, terutama yang berkaitan dengan kondisi lapangan dan efisiensi penyerapan. Kita masuk ke keterbatasan utama. pH larutan influent mungkin perlu disesuaikan terus-menerus. Terus, diperlukan sistem rekayasa yang baik untuk mengontrol konsentrasi dan laju aliran influen. Terus, hasil laboratorium mungkin sulit dicapai di lapangan. Dan penanaman dan pembuangan tanaman secara berkala diperlukan. Nah, terus peningkatan potensi melalui genetik. Modifikasi genetik dapat meningkatkan toleransi dan akumulasi logam berat pada tanaman. Itu overekspresi enzim yang terlibat dalam sintesis GSH dan PCS. Terus, memperkenalkan jalur metabolisme tanaman. Signifikasi rizofiltrasi. Rizofiltrasi dapat diterapkan untuk mengelola berbagai jenis air yang terkontaminasi, termasuk air perumahan, air tanah, limbah industri, dan drainase badai. Ada 3 macam keunggulan rizofiltrasi ini. Pertama, hemat biaya. Teknologi yang hemat biaya dengan biaya operasional dan pemeliharaan yang rendah. Terus yang kedua, tanpa limbah sekunder. Tidak menghasilkan limbah sekunder, menjadikannya alternatif yang baik untuk praktek tradisional. Yang ketiga, tanaman serbaguna. Berbagai spesies tanaman termasuk pohon dan tanaman terestrial yang dapat digunakan.
Pohon hidrida dengan akar yang menembus hingga 30 kaki dapat menyaring 100 liter air per hari per pohon, bertindak seperti sistem remediasi, pompa, dan buang. Terakhir, rizofiltrasi ini menjadi arah masa depan. Dari rizofiltrasi ke blastofiltrasi untuk mengatasi keterbatasan biomasa rendah pada hiperakumulator logam. Penelitian berfokus pada peningkatan hasil tanaman dan penyerapan logam melalui rekayasa genetik. Rizofiltrasi, plant root absorb metals from water. Jadi tanaman yang ada di air. Terus genetic engineering. Nah, lanjut ke blastofiltrasi. Jadi mungkin itu saja presentasi yang saya dapat sampaikan. Mungkin ada salah beberapa penyebutan kata, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.